Mitos yang diciptakan atau dipelihara secara sengaja untuk mengendalikan, mengatur, atau mempertahankan kepatuhan rakyat terhadap kekuasaan biasanya disebut sebagai mitos politik, political myth, atau mitos sospol. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, filsafat, dan politik, ada beberapa istilah spesifik yang menggambarkan konsep ini dengan sangat tepat. 1. Kebohongan mulia. The Noble Lie Genayataton Pseudos. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam karyanya Republik. Plato berargumen bahwa dalam sebuah negara ideal, para penguasa boleh menciptakan mitos atau kebohongan buatan. Misalnya mengatakan bahwa setiap kelas sosial diciptakan dari logam yang berbeda. Emas untuk pemimpin, perak untuk prajurit, perunggu untuk rakyat jelata. Tujuannya adalah agar rakyat menerima status sosial mereka dengan damai demi menjaga stabilitas dan keharmonisan negara. 2. Alat pengendali sosial, Instrument of Social Control. Dalam sosiologi, mitos jenis ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial normatif. Mitos seringkali dibungkus dengan narasi supranatural, kearifan lokal, atau tabu, pamali, agar masyarakat patuh tanpa perlu diancam dengan kekerasan fisik atau hukum formal. 3. Legitimasi ideologis, dibagi hegemoni. Menurut teori kritis, seperti pemikiran Antonio Gramsci, kelas penguasa seringkali menciptakan mitos atau narasi tertentu untuk membentuk kesadaran masyarakat. Mitos ini membuat rakyat merasa bahwa struktur kekuasaan yang ada saat ini adalah sesuatu yang alami, tak terbantahkan, dan memang sudah seharusnya begitu. Hegemoni budaya. Karakteristik mitos pengendali rakyat. Menakut-nakuti secara tidak langsung. Menggunakan konsekuensi gaib, moral atau bencana sosial jika aturan dilanggar. Memperkuat status quo. Memastikan posisi pemimpin tetap aman, dan rakyat tetap berada di perannya masing-masing. Diterima sebagai kebenaran mutlak. Seiring berjalannya waktu, mitos ini dianggap sebagai tradisi atau fakta sejarah oleh masyarakat yang dikendalikannya. Mitos Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, adalah contoh yang sangat menarik, karena dia tidak hanya masuk ke dalam satu kategori saja, melainkan gabungan dari alat pengendali sosial dan legitimasi ideologis, mitos politik. Dalam konteks sejarah dan budaya Jawa, mitos ini digunakan untuk dua kepentingan besar. 1. Legitimasi ideologis bagi mitos politik, bagi penguasa. Bagi Kesultanan Jawa, terutama Trah Mataram Islam, seperti Yogyakarta dan Surakarta, mitos Nyi Roro Kidul berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan. Narasi kekuasaan, Panembahan Senopati, pendiri Mataram, dikisahkan melakukan perjanjian spiritual dan menikah dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan ini diwariskan kepada raja-raja selanjutnya. Tujuannya untuk meyakinkan rakyat bahwa raja mereka tidak hanya memimpin di dunia nyata, tetapi juga mendapat restu dan perlindungan dari penguasa alam gaib yang paling ditakuti. Ini membuat posisi raja menjadi sakral, sah, dan tak tertandingi, legitimate, sehingga rakyat tidak berani memberontak. 2. Alat pengendali sosial dan ekologis bagi rakyat jelata. Bagi masyarakat pesisir dan masyarakat Jawa pada umumnya, mitos Nyi Roro Kidul berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku kelompok. Pengendalian perilaku, larangan memakai baju hijau di pantai selatan, aturan tata krama saat mendekati laut, hingga ritual sedekah laut, larungan. Tujuannya, secara sosiologis dan ekologis, mitos ini menciptakan rasa hormat dan takut yang sehat terhadap keganasan ombak Samudra Hindia yang terkenal ekstrim. Dengan adanya pantangan-pantangan tersebut, masyarakat menjadi lebih waspada, menjaga sopan santun, dan tidak sembrono saat berada di kawasan pantai. Kesimpulannya, di tingkat atas, keraton, Nyi Roro Kidul adalah mitos politik untuk mengendalikan kepatuhan rakyat kepada raja. Sementara di tingkat bawah masyarakat, dia adalah alat pengendali sosial dan moral untuk menjaga keselamatan hidup dan kelestarian alam.